Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hubungan vitamin D terhadap hormon PTH dan homeostasis kadar kalsium tubuh. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri, Ali Alban, dan Fatihatul Hayati, Jasmine Naila, Mareta Hani, dan Sahdia. Hormon paratiroid atau PTH dan vitamin D merupakan pengatur endokrin penting yang terutama bertanggung jawab untuk menjaga homeostasis kalsium dan juga fosfat. Kalsium dan fosfat merupakan zat gizi penting yang dibutuhkan untuk sejumlah fungsi dasar, terutama metabolisme tulang, fungsi jantung, transmisi syaraf, dan pensinyalan intraseluler. Fungsi utama PTH yaitu mengatur ion kalsium dengan mengatur efeknya pada organ target yaitu tulang, mukosa intestin, dan ginjal. Respon homeostasis terhadap hipokalsemia adalah peningkatan PTH yang menstimulasi keluarnya kalsium dan fosfat dari tulang dan ginjal akan meretensi kalsium. PTH dan vitamin D saling terkait erat dalam menjaga konsentrasi kalsium dan fosfat, membentuk siklus umpan balik negatif yang bekerja secara sinergis dalam menanggapi penurunan kadar kalsium dan peningkatan fosfat. PTH yang diproduksi oleh kelenjar paratiroid bekerja langsung pada tulang untuk memobilisasi simpanan kalsium dan fosfat dan juga pada ginjal untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan ekskresi fosfat. Vitamin D terutama disintesis secara endogen di kulit dan diaktifkan oleh PTH di dalam ginjal. Vitamin D juga dapat diserap dari makanan. Peran utama vitamin D adalah meningkatkan penyerapan kalsium di dalam usus. Kekurangan vitamin D memanifestasikan beberapa penyakit menular dan tidak menular seperti rahitis, kanker usus besar, kanker payudara, diabetes mellitus, penyakit autoimun, tuberkulosis, penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, dan lainnya. Manfaat vitamin D. Yang pertama, memelihara kesehatan tulang dan gigi. Yang kedua, meningkatkan kerja sistem imun tubuh. Yang ketiga, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Yang keempat, mengatur kadar insulin dan mencegah resiko diabetes. Kemudian, gangguan pada vitamin D atau PTH dapat menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya adalah hiperkalsemia atau kelebihan kalsium, yaitu dapat menyebabkan konstipasi, nyeri tulang, dan kalsifikasi ektopik pada organ dan pembuluh darah. Yang kedua ada hipokalsemia atau kekurangan kalsium, di mana dapat menyebabkan disritmia jantung, tetani otot, dan kejang. Jadi, vitamin D merupakan salah satu vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Lalu vitamin D ini juga merupakan hormon karena vitamin D diproduksi di tubuh yaitu di kulit. Sumber vitamin D ada dua yaitu kulit dan makanan yang kita konsumsi. Dari dua sumber tersebut didapatkan 80% dari kulit dan 20% dari makanan. Jadi, gimana sih cara tubuh kita memproduksi vitamin D yang dapat bekerja di target organ? Jadi vitamin D merupakan fat soluble karena merupakan kolesterol. Jadi bahan dasarnya adalah 7-dihidrokolesterol. Lalu dengan bantuan radiasi sinar UVB di panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer dapat mengubah 7-dihidrokolesterol ini menjadi pre-D3 yang dengan bantuan panas akan mengubah strukturnya menjadi vitamin D3 atau kolekalsiferol. Selain itu, kita dapat vitamin D ini dari makanan sehari-hari. Terdapat dua jenis yaitu vitamin D2 dan D3. Di mana D2 ini didapati dari nabati dan D3 ini dari hewani. Kelebihannya pada dari hewani ini, karena dia D3 sama seperti kulit, maka dia lebih mudah terabsorpsi oleh tubuh. Sementara D2 ini lebih sulit. Nah, jika dari makanan yang kita tahu itu vitamin apa yang kita tahu makanan ini adalah vitamin yang larut lemak dan juga berbahan dasar kolesterol. Maka penyerapannya ini sama seperti lemak.
itu pada sistem gastrointestinal, jika ada makanan berlemak masuk, maka ia akan diemulsifikasikan oleh garam empedu, lalu ia akan diserap dalam bentuk lipoprotein. Nah, lipoprotein yang berfungsi untuk transport lemak ini adalah kiloneuron, dibawa ke sistem limfatik. Lalu vitamin D ini di darah akan masuk dalam bentuk DBP atau vitamin D binding protein. Nah, vitamin D ini karena vitamin D adalah kolesterol, maka ia perlu diserap, perlu DBP sebagai transporternya untuk membawa ke dalam darah. Itulah terbentuknya vitamin D dari kulit dan makanan. Di vitamin D dalam bentuk kolekalsiferol ini belum bisa dipakai atau belum bisa bekerja untuk memenuhi fungsinya. Bagaimana caranya agar bisa dipakai? Maka akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bagaimana vitamin diaktifkan setelah terbentuknya vitamin D yang terbentuk baik dari kulit sampai jadi vitamin D atau kolekalsiferol ini, atau bisa juga dibentuk dari makanan, baik vitamin D3 maupun vitamin D2 menjadi vitamin D. Jadi suplemen vitamin D yang aktif berada pada kolekalsiferol ini belum bisa berfungsi atau belum memenuhi fungsinya. Maka sebelum itu kolekalsiferol ini diubah menjadi bentuk yang aktif, yaitu bentuk kalsitriol. Selanjutnya, perjalanan kolekalsiferol ini menjadi kalsitriol ini, ketika vitamin D sampai, maka akan masuk ke liver. Di liver terdapat enzim 25 alfa hidroksilase dan bekerja untuk menambahkan 25 OH ke vitamin D, dan dengan 25 alfa hidroksilase ini, kolekalsiferol ini akan menjadi kalsidiol. Tetapi kalsidiol ini juga masih belum aktif. Maka setelah itu, setelah keluar dari liver, dibawa melalui pembuluh darah untuk menuju ke ginjal. Di ginjal akan bertemu lagi dengan enzim 1-alfa hidroksilase. Enzim 1-alfa hidroksilase ini akan menambah 25 OH dan menjadi 1,25 OH. Atau juga disebut dengan kalsitriol. Baru kalsitriol ini bisa berfungsi dan aktif. Jadi vitamin D ini fungsinya untuk mengatur kalsium dan juga fosfat di dalam darah. Selain vitamin D yang mengatur kalsium dan juga fosfat, ada hormon PTH dengan cara meningkatkan absorpsi kalsium dan juga fosfat di usus. Lalu meningkatkan reabsorpsi kalsium dan juga fosfat di tulang. Jadi peran kalsium ini adalah difusi metabolik, fungsi pembekuan darah, fungsi kontraksi otot, dan mineralisasi tulang. Di sini ada kelenjar paratiroid dan tulang. Pertama yang diatur oleh PTH dan vitamin D adalah kadar dari serum kalsium dan juga fosfat dalam darah. Karena fungsinya itu untuk menjaga konsentrasi. Dan apabila terjadi penurunan daripada kalsium, maka yang terjadi adalah kelenjar paratiroid akan memproduksi paratiroid hormon. Paratiroid hormon ini akan memberikan feedback positif ke kidney atau ginjal untuk mengubah kalsidiol menjadi kalsitriol. Kalsidiol dan kalsitriol diubah dengan 1-alfa hidroksilase, dia diubah dari kalsidiol ditambah 1 OH menjadi kalsitriol atau 125 OH 2D. Ini merupakan bentuk aktif dan siap bekerja. PTH perangsang untuk pembentukan dari vitamin D aktif, di mana vitamin D aktif cara kerjanya kedua tempat, yaitu di usus untuk meningkatkan absorpsi. Selain itu juga ke tulang untuk melepaskan kalsium dan fosfor bersama dengan paratiroid. Ya, ini bekerja dengan cara apa? Kita lihat nanti penjelasannya di slide berikutnya. Dan untuk intinya adalah dengan mereabsorpsi kalsium dan fosfor dari tulang, maka dia akan meningkatkan serum dari kalsium. Berikutnya, ketika kalsium sudah tinggi, berarti merupakan respon dari rendahnya kalsium. Ketika sudah tinggi, maka tubuh akan merasa cukup.
dan akan terjadi feedback negatif untuk menahan kalsitriol. Selain itu juga feedback negatif ke paratiroid hormon untuk menghentikan produksi PTH, dan maka dari itu produksi dari kalsitriol dan juga PTH akan menurun sehingga reabsorpsi dari tulang juga sudah stop. Sekarang kita lihat bagaimana cara PTH dan vitamin D bekerja sama. Ketika fosfor dan kalsium menurun, ia akan meningkatkan kadar kalsitriol. Kemudian di sebelah sini adalah gambaran yang terjadi di tulang, dan untuk yang di sebelah sini adalah gambaran yang terjadi di usus. Untuk yang terjadi di tulang, vitamin D akan bekerja sama dengan PTH hormon yang dihasilkan oleh parathyroid glands. Ia akan melakukan maturasi dari pre-osteoklas menjadi matur osteoklas dengan cara binding dari osteoblast. Sehingga dia akan meningkatkan reabsorpsi dari kalsium dan fosfor. Pada di usus, dia akan meningkatkan absorpsi dari kalsium dan fosfor. Ketika kalsium dan fosfor sudah meningkat di darah, ia akan memberikan feedback negatif dan menurunkan kalsitriol. Pada di usus, kalsitriol akan diubah menjadi bentuk yang tidak aktif, yaitu 24 alfa hidroksilase, dan akan diubah menjadi kalsitroik asid, di mana kalsitroik asid adalah larut dalam air, sehingga akan dikeluarkan melalui urin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.